Saya kebetulan lagi di belakang. Ini saya kasih sabun dengan dicampur sedikit ramuan. Udah ya, seperti itu aja. Nah, nyala. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Jumpa ketemu lagi bersama kami Ernest Komputer dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Agar tidak terlalu memakan banyak waktu dan durasi, sebelumnya kami ucapkan salam sejahtera ya buat teman-teman semuanya. Bisa dilihat di hadapan kita ada satu buah laptop Acer ya, bisa dilihat teman-teman. Laptop Acer, bisa dilihat ya, laptop Acer dengan tipenya ini bisa dilihat 4732Z, 4732Z ya, bisa dilihat ya, 4732Z Acer Aspire. Begitu teman-teman, berkesempatan hari ini saya akan coba share kata pemiliknya ini mau ganti keyboard untuk mengganti. Lantas bagaimana cara untuk menggantinya, mengganti keyboard ini? Tentu saja yang harus kita persiapkan adalah obeng. Saya pakai yang kecil aja lah, cukup satu juga cukup. Dan tidak ketinggalan juga ini untuk penggantinya sudah dipersiapkan ya, untuk apa namanya, keyboard barunya yang baru. Ini kita nanti ganti yang ini untuk kita ganti pakai yang ini yang baru gitu teman-teman. Dan seperti udah kita sebutkan sebelumnya ya, di beberapa video sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengganti satu buah keyboard laptop itu tergantung dari jenis tipe laptopnya ya. Kadang-kadang ada yang cukup dari atas bongkarnya, ada juga yang harus dibuka dari bawah keseluruhan total gitu kan, keseluruhan harus dibuka bautnya untuk penggantian laptop keyboard laptopnya. Karena kebetulan ini cukup simpel dan cukup mudah teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi kita tidak perlu membongkar keseluruhan, tidak perlu membongkar, karena kadang-kadang di bawah keyboard ini untuk di beberapa seri laptop ya, di beberapa seri laptop itu ada yang harus dibawa dari bawah, walaupun itu dari merek Acer gitu. Ini kebetulan dengan seri bisa dilihat 4732Z, ini tidak perlu kita bongkar semuanya teman-teman, jadi sangat mudah. Misalnya teman-teman juga bisa untuk mengganti keyboard laptop ini seperti itu teman-teman. Jadi kita udah siapkan obeng sama ini, udah cukup dua juga kayaknya. Begitu, nanti kalau ada yang kurang kita bisa nyari yang lain ya untuk alat tempurnya. Seperti biasa saya akan minum dulu teman-teman. Insya Allah video ini tidak terlalu panjang ya, dikarenakan cukup simpel dan mudah sih untuk tata cara penggantiannya. Saya minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung kita menuju ke TKP, tutorial atau cara mengganti keyboard laptop Acer dengan tipe 4732Z. Ini sudah saya siapkan yang barunya untuk mengganti yang ini. Begitu, sangat mudah dan simpel sekali untuk laptop yang dulu ya. Tapi kalau laptop untuk yang sekarang teman-teman, kalau yang sekarang itu harus dibuka total keseluruhan dibongkar, tidak bisa dilepas dari atas. Tapi kalau untuk seri laptop ini cukup kita melepas. Ini ada pengunci di sebelah kiri ya, ada 1 2 terus 3 4 5 6, ada 6 pengunci. Ini dilepaskan, ini pakai obengnya yang min ya teman-teman, bisa pakai obengnya yang min juga bisa, sangat bisa sekali.
begitu teman-teman. Karena kalau untuk laptop yang tipis-tipis, biasanya yang model-model keluaran 2018 ke atas, itu nggak bisa sesimpel ini teman-teman. Ini karena kebetulan laptopnya yang keluarannya nggak dulu gitu kan, bukan jadul sih kan, sudah DDR3. Karena sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah sangat simpel, jadi kita cukup melepas ini aja, membuka apa namanya, pengunci keyboardnya. Coba bisa dilihat teman-teman, atau pelan-pelan, tidak perlu dipercepat ya videonya, karena sangat mudah ini. Insyaallah sangat mudah, teman-teman juga pasti bisa lah. Ini cukup didorong aja, bisa dilihat teman-teman. Kita langsung praktek ya, jadi didorong. Nah, nanti dia akan langsung jengat sendiri-sendiri. Terus sebelah sini juga ditekan aja ke dalam. Nah, terus sebelah sini juga sama. Nah, seperti itu teman-teman. Simpel dan mudah kan? Seperti ini. Terus dilepas bagian ini teman-teman, apa namanya, kabel fleksibelnya, tinggal dibuka aja nih, seperti ini bawaannya dari laptop Acer 4732Z. Ini kita simpan di sebelah kanan ya. Nah, saya coba ambil yang baru, ini yang barunya teman-teman. Yang barunya ini kita coba pasangkan, insyaallah lah teman-teman juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman, seperti yang tadi. Coba kita dilihat dulu dengan yang lama ya, sama enggak ya kira-kira ya. Coba lihat, kalau dilihat dari logonya sih ada beberapa perbedaan ya, mudah-mudahan bisa support ini gitu teman. Ini yang bekasnya ya, saya taruh di sebelah kanan. Ini yang baru, saya coba masukin ya. Coba lihat fleksibelnya dulu, takutnya salah ya. Fleksibelnya kayaknya sih sama ya, insyaallah mudah-mudahan sama ini. Kalau dari bentuk ininya beda ya teman-teman, bisa dilihat. Bentuk ininya ya agak sedikit berbeda, tapi coba kita lihat. Ini yang lama, saya simpan di belakang. Cara memasangnya bisa dilihat teman-teman. Ini kan ada kabel fleksibel ya, ini kabel fleksibel ini. Nah, tinggal dimasukin aja ke ini. Nih, kelihatan ya? Tinggal dimasukin aja ke sini. Seperti bawaan dari sonanya. Nah, seperti ini. Udah, gitu aja. Pastikan ini harus lurus teman-teman. Ini kan di sini ada garisnya ya. Coba saya perlihatkan lebih dekat biar tidak salah ya, biar teman-teman kalau nanti praktek tidak salah. Nih, ini kan ada garisnya ya, ada garisnya. Ini harus cepat, harus lurus, tidak boleh bengkok. Kalau bengkok atau kalau melenceng, ini nanti keyboardnya nggak akan jalan teman-teman, seperti itu. Oke, nah setelah dipastikan udah semuanya beres, semuanya sudah beres, dipastikan seperti itu. Langkah selanjutnya tinggal dimasukin lagi ke seperti itu teman-teman, tinggal dimasukin ke tempatnya semula. Nah, seperti ini. Selanjutnya pakai obeng yang tadi. Jadi ini penguncinya itu di ini lagi. Nah, seperti ini. Ini juga sama, sebelah sini juga. Karena kebetulan penguncinya udah. Sebelah sini juga udah. Udah teman-teman, seperti ini. Udah lurus semuanya, udah beres. Seperti ini, udah beres insyaallah ya. Nanti akan kita coba cek menggunakan aplikasi ya teman-teman. Menggunakan aplikasi apakah keyboard ini berfungsi ataukah tidak di laptop ini. Jadi mari kita melakukan pengecekan seperti dulu sudah saya share ya di video sebelumnya, cara mengetes touch keyboard atau keyboardnya ini satu persatu, ada aplikasinya. Karena bisa saja kan, walaupun keyboard ini posisinya baru beli gitu kan, baru beli bukan bekas, tidak menutup kemungkinan ada salah satu bahkan lebih yang tidak jalan, itu kan tidak menutup kemungkinan seperti itu teman-teman. Begitu. Kalau kita melakukan pengecekan pakai aplikasi yang
tata caranya sudah saya share teman-teman. Makanya di sini tidak kita sertakan dikarenakan di bawah sudah saya share. Tinggal dicari aja di bawah ya, atau bila perlu nanti untuk link videonya saya sertakan di deskripsi. Begitu teman-teman. Jadi intinya setelah keyboard ini terpasang dengan baik di laptopnya, kalau kita melakukan pengetesan atau pengecekan satu persatu untuk tools-nya ini apakah berfungsi normal ataukah tidak, begitu. Setelah yakin sudah berfungsi normal gitu, jadi kita tinggal untuk kemudian itu udah beres. Seperti itu teman-teman. Begitu saja untuk konten kita pada kesempatan sore hari ini ya, atau siang hari ini atau hari ini bekas yang tadinya nanti kita kasihkan ke pemiliknya untuk bekas keyboardnya ini. Begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe saja. Semoga video edukasi dari kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan apabila bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Itu saja yang kami persembahkan, semoga bermanfaat buat semuanya. Arnas Komputer dari Kota Banjar, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tunggu tutorial kami selanjutnya.